Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap tahun perayaan Idul Fitri merupakan momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tepatnya pada tanggal 1 Syawal, Idul Fitri menjadi momentum kemenangan bagi kaum muslimin setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tak sekedar perayaan, momen Idul Fitri ditandai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid ataupun tempat-tempat terbuka lainnya yang mampu menampung banyak jamaah. Setelah sholat Idul Fitri, umumnya orang-orang akan saling meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini. Sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri, ada sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan untuk dilakukan. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu mengumandangkan takbir. Dalam Islam, hari baru pada dasarnya dimulai waktu maghrib. Jadi, begitu kita tahu bahwa hari berikutnya akan menjadi Idul Fitri, kita bisa mulai mengumandangkan takbir Idul Fitri di malam sebelumnya. Mengumandangkan takbir adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, Anda akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah Anda menghafal takbir ini, Anda harus mengatakannya terus-menerus. Jadi, mulai dari maghrib sampai keesokan paginya, ketika imam keluar untuk sholat id, Anda harus mengatakannya setiap saat. Bahkan ketika Anda memasak, ketika Anda sedang bekerja, ketika Anda sedang mengemudi, terus-terus katakan itu sebanyak yang Anda bisa. Yang kedua yaitu makan kurma. Setelah Anda bangun pada sholat subuh keesokan harinya untuk melakukan sholat Idul Fitri, meski tidak wajib, Anda bisa memakan kurma dalam jumlah ganjil sebelum mandi. Yang ketiga yaitu mandi sebelum sholat Idul Fitri. Cara terbaik untuk merasa segar untuk Idul Fitri adalah dengan melakukan mandi sebelum pergi keluar untuk berdoa. Dipahami bahwa lebih baik melakukan mandi setelah subuh, tetapi sebelum subuh juga dapat diterima. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya Nabi SAW mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Mandi juga merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW sebelum sholat Idul Fitri. Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad SAW memang selalu mandi baik sebelum berangkat sholat Idul Fitri
maupun sebelum berangkat sholat Idul Adha. Yang keempat yaitu mengenakan pakaian terbaik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan sunnah sebelum sholat Idul Fitri didasari pada hadis riwayat Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah memiliki jubah yang ia gunakan ketika hari raya dan hari Jumat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, untuk memakai pakaian terbaik yang kami punya dan memakai wangi-wangian yang terbaik yang kami punya dan berkurban dengan hewan yang paling mahal yang kami punya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Yang kelima yaitu berhias, mengharumkan diri, dan bersiwak atau gosok gigi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hal berhias, dianjurkan untuk tidak memakai pakaian atau perhiasan mencolok dan berlebihan. Yang keenam yaitu pergi untuk sholat Idul Fitri. Sunnah utama untuk Idul Fitri adalah pergi sholat Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW menganjurkan semua orang untuk pergi. Pria, wanita, anak-anak, bahkan wanita yang sedang menstruasi didorong untuk pergi dan mendengarkan doa dan khutbah. Anda mungkin bertanya-tanya sebagaimana sholat Id dipersembahkan. Pertama-tama, tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan ketika imam membaca, Anda hanya mendengarkan dan kemudian mengikuti dengan gerakan. Doa yang sebenarnya adalah doa 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah, tetapi berbeda dari sholat subuh. Dalam rakaat pertama, ada 7 takbir, dan dalam rakaat kedua, ada 5 takbir. Tidak termasuk takbir yang Anda katakan sebelum setiap gerakan. Dalam rakaat pertama, Anda melakukan pembukaan dengan takbir dengan tangan Anda ke atas, dan kemudian Anda meletakkan tangan Anda di dada. Setelah itu bacakan doa pembukaan, dan kemudian imam mulai dengan takbir, dan Anda mengatakan takbir setelah dia. Kemudian imam akan memulai sholat dengan pembukaan yaitu Al-Fatihah dan bab lainnya. Ketika Anda berdiri untuk rakaat kedua, imam akan kembali membaca takbir dan Anda merespon 5 kali. Kemudian Anda akan melewati bab Al-Fatihah dan 1 bab, sama seperti dalam doa normal, sampai Anda selesai dengan salam. Yang ketujuh yaitu mendengarkan khutbah. Ketika sholat Idul Fitri selesai, pada dasarnya jamaah harus duduk dan mendengarkan khutbah. Sebagai pengingat bagi kita, jangan berbicara selama khutbah. Anda hanya perlu mendengarkan saja pesan dari imam dan terima berkah itu. Ketika khutbah telah disampaikan, mungkin akan ada banyak orang yang ingin menyambut Anda. Salam sunnah yang harus Anda ucapkan saat lebaran yaitu Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami amal baik dan juga dari Anda. Tanggapan termudah untuk ini adalah dengan mengatakan amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan yaitu mengambil rute berbeda saat pulang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sunnah terakhir meninggalkan tempat di mana Anda melakukan sholat Id. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin pulang setelah sholat Id, ia sebenarnya mengambil rute yang berbeda. Amalan itu juga bisa kita melakukan dengan memutar rute berbeda saat pulang ke rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.